Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fargas Safa Junaidi dengan NIM 41037006231022. Di sini saya akan menampilkan hasil dari proyek UAS untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang diampu oleh Ibu Yetni Fatman, yaitu membuat dua program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, program yang pertama adalah membuat program penjualan barang. Dimulai dari baris 1 sampai baris 6, dari baris 1 sampai baris 5 diisi dengan data diri saya, yaitu nama beserta NIM. Pada baris 6 saya membuat fungsi print untuk membuat judul dari program ini, yaitu program penjualan barang. Fungsi /n di sini untuk memberikan garis baru. Lanjut kepada baris ke-8 untuk menginput nama barang. Di sini saya menggunakan variabel barang. Selanjutnya, untuk menginput harga barang, di sini saya menggunakan variabel harga dengan casting ke variabel integer untuk input harga. Dan pada baris selanjutnya, untuk input jumlah beli barang, saya menggunakan variabel KTY dengan casting input ke tipe data integer. Lalu pada baris ke-12 untuk menampilkan total pembelian, di sini saya menggunakan penghitungan dari variabel total, yaitu variabel harga dikali dengan variabel KTY. Pada baris selanjutnya, di sini saya melakukan input nominal pembayaran, yaitu dengan menggunakan variabel bayar, di mana di sini hasil inputan di casting ke dalam tipe data integer. Dan di sini saya membuat fungsi dari variabel kembalian, yaitu variabel bayar dikurangi dengan variabel total. Dilanjutkan dengan fungsi pengondisian if, yaitu jika variabel bayar kurang dari variabel total, maka akan muncul output print, di mana hasilnya adalah uang Anda tidak cukup. Dilanjutkan dengan fungsi else, yang dimana jika fungsi if di sini tidak memenuhi atau variabel bayar lebih besar daripada variabel total, maka akan keluar pernyataan print kembalian sama dengan dan memasukkan nilai dari variabel kembalian yang telah dihitung di sini. Selanjutnya kita coba untuk mengeksekusi program ini. Kita contohkan memberi nama barang ini yaitu buku. Harga barangnya ya 4.000. Jumlah beli barang yaitu 3, dan akan muncul total pembelian yaitu 12.000, di mana di sini perhitungannya harga barang dikali jumlah beli barang. Dan nominal pembayaran akan saya masukkan 15.000, maka akan keluar output kembalian sama dengan 3.000, di mana 3.000 di sini berasal dari nominal pembayaran dikurangin dari total pembelian. Saya beri contoh kembali, namun kali ini dengan input nominal pembayaran yang berbeda. Kita masukkan nominal pembayaran kurang dari total pembelian, yaitu 10.000 misalnya. Maka akan keluar output uang Anda tidak cukup, karena di sini nominal pembayaran itu lebih kecil daripada total pembelian. Baik, untuk selanjutnya kita mulai dengan program kedua, yaitu nilai mahasiswa. Dari baris pertama sampai baris ke-5 saya masukkan data diri, yaitu nama dengan NIM. Dan pada baris ke-6 saya print untuk judul dari program ini, yaitu program nilai mahasiswa.
Selanjutnya saya masukkan fungsi input, masukkan jumlah data mahasiswa dengan variabel jumlah data yang di casting ke dalam tipe data integer. Lalu pada baris ke-11 saya inisialisasikan variabel i dengan 0. Lalu pada baris 12 sampai baris 17 saya buat daftar-daftar dari list yang akan dipakai dalam program ini. Yang pertama, list nama. List di sini berfungsi untuk memasukkan data-data nama yang dimasukkan nanti. List kedua yaitu list nilai, berfungsi untuk memasukkan data-data dari nilai yang akan diinput nanti. Dan list ketiga yaitu list keterangan. Di sini berfungsi untuk memasukkan data-data yang nanti akan digunakan untuk menentukan apakah siswa itu lulus atau tidak lulus berdasarkan dari nilai yang telah dimasukkan. Selanjutnya ada list nomor, yaitu untuk memasukkan data-data dari nomor yang akan ditampilkan nanti. Selanjutnya ada list lulus, yaitu untuk memasukkan nilai-nilai yang berada pada ketentuan lulus. Dan list terakhir yaitu list gagal, yaitu untuk memasukkan data-data yang nilainya tidak memasuki ketentuan lulus atau gagal. Untuk melakukan di sini saya mau lakukan penginputan data berdasarkan dari jumlah data yang telah diinput di sini. Maka untuk menampilkan inputan yang sesuai dengan jumlah data yang telah difungsikan di sini, saya melakukan pengulangan while. Di mana while di sini disebutkan bahwa i kurang dari jumlah data, di mana i yang sebelumnya telah diinisialisasikan dengan 0 dan jumlah data sebelumnya yang telah diinput di atas. Jadi misal ketika kita masukkan jumlah data di sini inputnya adalah 2, maka while di sini akan berjalan hanya sampai 2 kali. Lanjutkan dengan baris 19 di sini. Saya masukkan fungsi input untuk masukkan nama dengan variabel nama. Saya masukkan fungsi input masukkan nilai dengan variabel nilai yang di casting ke dalam tipe data integer. Dan print/n di sini untuk memberikan jarak dari setiap fungsi dua input ini agar ada jarak dari setiap pengulangannya. Lalu di sini ada fungsi list nama .append, di mana dia berfungsi untuk menambahkan variabel nama yang telah diinput ke dalam list nama. Selanjutnya ada fungsi list nilai append, di mana di sini berfungsi untuk memasukkan data yang telah diinput ke dalam variabel nilai ke dalam list nilai. Selanjutnya saya masukkan pengkondisian if, di mana di sini pengkondisiannya di sini berfungsi untuk menentukan apakah nilai yang diinput memenuhi kriteria lulus atau tidak lulus. Saya masukkan pengkondisian if, di mana variabel nilai jika lebih besar dari sama dengan 60, maka akan muncul keterangan lulus dengan variabel keterangan. Dilanjutkan dengan fungsi listcat append, di mana di sini keterangan yaitu hasil dari lulus di sini akan dimasukkan ke listcat. Dan untuk selanjutnya ada fungsi list lulus append, di mana nilai yang telah diinput sebelumnya akan dimasukkan ke dalam list lulus. Selanjutnya ada elif, di mana nilai jika variabel nilai kurang dari 60, maka hasilnya adalah tidak lulus pada variabel keterangan.
Dan variabel tidak lulus ini akan dimasukkan ke dalam list cat, dan nilai yang diinput akan dimasukkan ke dalam list gagal. Nilai yang dimasukkan ke dalam list di sini berbeda sesuai dengan pengondisian yang telah dilakukan. Jika nilainya lebih dari 60, maka akan dimasukkan ke dalam list lulus, di mana dia nilainya lebih dari 60. Dan jika nilainya lebih kurang dari 60, maka dia akan dimasukkan ke dalam list gagal, untuk membedakan mana yang lulus dan yang tidak. Terakhir ada else, keterangan nilai tidak valid jika nilai yang tidak dimasukkan tidak memenuhi kriteria dua pengkondisian ini. Di sini ada increment 1 digunakan untuk pengulangan menaik. Dan terakhir ada list nomor append, di mana di sini berfungsi hanya untuk memasukkan nomor pengulangan yang telah dilakukan ke dalam list nomor. Baik, selanjutnya ke bagian tabel. Di sini saya membuat bagian atas tabel. Lalu di sini ada kolom-kolom tabel yang berisi dengan nomor, nama, nilai, dan keterangan. Slash di sini berfungsi sebagai tab, di mana fungsinya itu membuat jarak antara satu kolom dengan satu kolom lainnya. Lalu untuk memasukkan data-data yang telah diinput tadi, seperti data nama dan dapat data nilai yang akan ditampilkan ke tabel, di sini saya melakukan pengulangan for, di mana for dengan variabel w, x, y, z di dalam fungsi zip. Zip di sini berfungsi untuk menyatukan list-list yang telah dibuat sebelumnya, di mana list yang telah saya buat sebelumnya yaitu list nomor, list nama, list nilai, dan list cat akan ditampilkan ke dalam tabel yang akan saya tampilkan nanti. Setiap variabel yang ada di sini w, x, y, z berpasangan dengan setiap list-list yang ada di dalam zip, fungsi zip di sini. W dipasangkan dengan list nomor, variabel x dipasangkan dengan list nama, variabel y dipasangkan dengan list nilai, dan variabel z dipasangkan dengan list cat. Selanjutnya kita print pengulangan yang telah dilakukan di sini, yaitu print w tab x, 2 tab y, tab, dan z, diakhiri dengan garis penutup. Selanjutnya dilanjutkan dengan fungsi untuk menampilkan data-data dari ketentuan-ketentuan nilai yang ditugaskan, yaitu yang pertama untuk menampilkan jumlah mahasiswa. Di sini saya menggunakan fungsi len dari list nilai. Len di sini berfungsi untuk mengetahui berapa banyak data yang ada di dalam list nilai ini. Untuk output kata-kata nilai, di sini saya menggunakan fungsi sum list nilai dibagi dengan len list nilai, dimana sum di sini berfungsi untuk menjumlahkan semua data yang ada di dalam list nilai dibagi dengan len, yaitu banyaknya data yang ada di list nilai. Selanjutnya, untuk menghitung nilai tertinggi dan nilai terendah, di sini sedikit berbeda, dimana biasanya kalau untuk mengetahui nilai tertinggi dan nilai terendah, kita cukup untuk memasukkan fungsi max lalu diikuti dengan list nilai. Namun karena ditugaskan harus memasukkan nama mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi atau terendah tersebut, maka dilakukan beberapa perubahan, di mana di sini saya masukkan variabel ket nilai, lalu fungsi max dilanjutkan dengan rank atau jarak, di mana di sini jaraknya yaitu panjang dari list nilai, dimasukkan key lambda,
I list nilai sama dengan I. Sini saya tampilkan nilai tertinggi, yaitu list nilai ket nilai, yaitu nilai tertinggi dari list nilai oleh list nama ket nilai, untuk menampilkan nama yang mempunyai nilai tertinggi tersebut. Untuk nilai terendah sama saja fungsinya, hanya diubah fungsi pertama di sini, yaitu min. Kalau untuk nilai tertinggi kan max. Untuk nilai terendah kita ganti dengan menjadi fungsi min. Maka akan keluar nilai terendah berapa dan oleh siapa. Untuk mengetahui jumlah lulus, kita masukkan fungsi len list lulus, yaitu berapa banyak data yang ada di dalam list lulus. Lalu untuk mengetahui jumlah gagal, kita masukkan fungsi len list gagal, yaitu banyaknya data yang ada di list gagal. List lulus dan list gagal di sini data-data yang ada di dalam list lulus dan list gagal di sini kita dapat dari cabangan yang telah dilakukan, pengkondisian yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu jika nilainya lebih dari 60 masuk ke dalam list lulus, dan jika kurang dari 60 masuk ke dalam list gagal. Baik, selanjutnya kita akan coba eksekusi program ini. Kita masukkan jumlah data mahasiswa yang diinginkan. Saya contohkan 6. Yang pertama, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Bisa kita lihat akan tampil tabel yang telah diprogram sebelumnya, yaitu dengan kolom nomor, nama, nilai, dan keterangan. Sini bisa kita lihat ada 6 data yang muncul sesuai dengan inputan data yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu ada Budi, Ferry, Silvi, Junet, Reksa, dan Asep. Ditampilkan nilai-nilainya di sini, di mana kolom keterangan berfungsi untuk memberikan keterangan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai yang telah diinput. Jika di atas 60 maka lulus, jika di bawah 60 tidak lulus. Lalu ditampilkan data jumlah mahasiswa 6. Kata-kata nilai didapat dari penjumlahan nilai-nilai yang telah diinput sebelumnya dibagi dengan jumlah data. Nilai tertinggi didapatkan oleh Budi, yaitu nilai 89. Nilai terendah didapatkan oleh Reksa, yaitu 55. Jumlah lulus bisa kita hitung di sini ada 4 orang, Budi, Ferry, Junet, dan Asep. Dan jumlah gagal dapat kita lihat di sini, yaitu Silvi dan Reksa. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.